Terima kasih Ibu Ketua, Bapak-Bapak dari Komisi 4, Bapak Ibu dan Menteri dan jajarannya. Dari sini kita lihat profil anggarannya ya. Jadi dari yang sudah definitif kan 13,7 T. Sedangkan Pak Menteri meminta agar sampai ke 29,37 sebagai basis. Terus ada tambahan 10,7 sebagai tambahan untuk bibit dan 5,2 T untuk pengalian gaji PPL ya dari daerah ke pusat. Nah, kami melihatnya ini perlu ada beberapa program yang tajam gitu Pak. Katakanlah kalau kita ambil basis 29,37 T itu, nah ada beberapa sebenarnya yang nggak selesai-selesai ini mengatasi soal import gaplek Pak. Baik dalam bentuk gaplek maupun pati itu ya. Itu setiap tahun meningkat terus ini untuk kebutuhan industri, terutama industri tekstil tuh. Jadi dulu saya ceneng-cenengan sama Kementerian Pertanian karena antara kebutuhan untuk industri dan pemenuhan dari dalam negeri. Nah kalau di industri ini kan nggak bisa kalau kualitas dan harganya tidak cocok. Ini yang jadi requirement dari bahan baku industri. Bukannya nggak mau ngambil dari dalam negeri, karena ngambil dari dalam negeri itu mestinya lebih secure, Pak. Nggak perlu gudang, nggak perlu asuransi, nggak perlu demurrage dan lain-lain ya. Sesungguhnya kalau kita bersaing, industri lebih suka ngambil dari dalam negeri itu. Kemudian susu, Pak, skim milk. Ini juga nggak bisa diatasi sampai sekarang. 80% itu masih impor. Karena ini sumbernya kan kalau nggak dari New Zealand, Australia, Amerika gitu kan. Mereka ini lah akses produksi Pak, akses produksi. Jadi mereka diekspor dalam bentuk skim milk. Karena kalau ekspor dalam fresh milk itu tidak memungkinkan karena akan biaya transportnya tinggi. Nah ini harus bersaing dengan susu dalam fresh milk dalam negeri. Ini persoalan ini Pak dari dulu nih saya kira sebelum Pak Dirjen ini saya sudah sering itu bicara nggak ketemu. Ini antara perindustrian dan pertanian harus duduk bareng bikin program bareng. Ini Pak. Ya gula tahu sendirilah ya. Gula ini sebenarnya perindustrian sudah menginisiasi adanya insentif untuk Permenteri nomor 10 ya. Untuk bagaimana yang industri gula yang mengembangkan lahan itu diprioritaskan mendapat insentif. Satu lagi tembakau, Pak. Tembakau ini juga trennya terus, ini sikap negara ini mau seperti apa sih terhadap industri rokok ini? Jangan mendua gitu, mau duitnya tapi nggak mau resikonya. Nah ini harus jelas sikapnya. Karena terus terang tuh nanti antara Kementerian Kesehatan, ya kan, satu kubu, Kementerian Perindustrian, Naker sama Pertanian satu kubu, Pak. Nah, Kementerian Keuangan hanya nunggu hasil. Nah, dari dua ini terus gitu tiap tahun, Pak. Ini saya kira negara harus punya sikap terhadap industri rokok itu mau seperti apa, supaya nggak ngabis-ngabiskan energi untuk diskusi soal industri rokok. Karena apapun itu dari cukai aja 200 T, dari cukai aja ya, belum pajak-pajak yang lain. Trennya naik terus ini Pak Menteri. Dari nggak tahu dulu dari 50.000 ton naik 75.000, sekarang mungkin udah 100.000 ton import dari luar, terutama dari Amerika untuk rokok-rokok yang mild itu Pak. Kalau dulu kan rokok-rokok kretek yang berat-berat itu kan memang eh, dipenuhi dari tembakau lokal ya, khususnya dari dapil saya itu dari Temanggung tuh ya. Itu sekarang susah karena sudah ada perubahan jenis tembakonya, lebih banyak import. Nah ini juga harus diwaspadai. Saya kira setuju kalau
anggaran terus dinaikkan, ya, namun juga kualitas anggarannya juga harus bisa menjawab persoalan-persoalan pokok di luar masalah ketahanan pangan. Itu saja saya kira dari saya, Bu Ketua. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Baik, saya hanya mau menambahkan tadi padi pokok murah itu, waktu itu bulan lalu kami ke Sumatera Barat, itu dengan biaya yang lebih murah hasilnya bisa lebih banyak. Mungkin ini bisa diterapkan dulu di seluruh Sumatera Barat. Kalau Sumatera Barat sudah berhasil, ya bisa swasembada beras, bisa diterapkan ke provinsi-provinsi lain. Saya rasa itu. Kemudian demikian tanggapan dari rekan-rekan anggota Komisi 4. Selanjutnya kami mohon jawaban dari Bapak Menteri. Namun